Gus Baha sepakat dengan para sesepuh Kiai Lasem NU tentang masalah kisruh nasab. Mari kita lihat videonya. Niki kula mempertegas, bilih masalah nasab niku ora penting dibakas. Perkara kula jenengan niku silsilahe munggah nganti tekan dia sembarang. Apa mesti nek nasabe apik niku mesti wonge apik dereng tentu. Dadi bakas perkara nasab niku paling tidak keren. Teng Lasem ngoten niku tabu membicarakan mengenai itu. Laras nggih, Gus Aziz Novian membahas mengenai nasab tidak keren. Emangnya siapa lu bakas-bakas masalah nasab? Oke. Sing penting pokoknya agar wonge apik ya apik. Tanggapan saya merasa terheran-heran. Kenapa PBNU kok suratnya kayak begitu? Kok tidak seperti PBNU sebelum-sebelumnya? Padahal suratnya PBNU itu harusnya prinsip mereka yang saya dengar syamil, memuat apa yang diinginkan, jami', menyeluruh. Tapi ada mane, menutup dari berbagai pertanyaan dan kelemahan-kelemahan. Nah, di sana ada banyak kelemahan. Nah, saya heran ini kok kering referensi mereka. Mereka menyampingkan idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Mereka tidak tahu ketua PWI itu siapa. Ketua PWI itu Abbas itu putranya Kiai Fuad Hasim Rois Syuriah PBNU. Apa enggak tahu mereka? Saya tahu persis. Dia punya nasab sampai Sunan Gunung Jati, yang konon Sunan Gunung Jati sampai Rasulullah. Saya tahunya bahwa beliau adalah memang masih ada hubungan cucu lah dengan Kiai Abbas Abdul Jamil. Kiai Abbas Abdul Jamil itu dalam buku profilnya ada silsilahnya sampai kepada Sunan Gunung Jati. Selanjutnya Imad itu siapa? Keponakannya Kiai Ma'ruf Amin, yang beliau itu Rois PBNU, Kiai Ma'ruf Amin. Nah, ini mestinya kan mereka adalah kader-kader NU yang memiliki kekuatan emosional yang luar biasa terhadap NU. Jangan kemudian dicegekkan dengan terbitnya surat itu. Kan kasihan terhadap NU-nya. Kemudian banyak orang yang cegek dengan karena surat itu, padahal mereka orang-orang yang mempunyai hubungan emosional yang sangat tinggi dengan NU. Saya heran, mestinya kalau surat sudah ditulis ketika masih menjadi draft belum ditandatangani supaya ditelaah. Saya khawatir Kiai Miftah mungkin tidak diajak untuk menelaah, Kiai Afif Muhajir mungkin tidak diminta untuk menelaah, sehingga tidak syamil, jami', mani, kering referensi. Terus bagaimana sikapnya PBNU dengan para habaib yang menjelek-jelekan Kiai Ma'ruf Amin? Kan rekamannya masih ada di anjing-anjing Kiai Ma'ruf Amin. Kemudian sikap habaib yang mengharamkan syarifah kawin dengan orang Jawa. Bagaimana perasa tersinggungnya bangsa Indonesia? Ini kan bertentangan dengan syariah. Syariah yang mana? La fadla li arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada lebihnya orang Arab dibandingkan dengan orang Ajam kecuali dengan ketakwaan. Yang paling mulia dari kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Tidak ada lebihnya kecuali dengan ketakwaan. Menghina begitu masa penuh dengan ketakwaan. Mampir dalam perjalanan menuju Tebo, Jambi. Masih perjalanan ya Yed ya? Perjalanan lintas. Ada para pejuang LSI Laskar Sabila dan rakyat seluruh Nusantara
jangan merasa capek, jangan merasa bosan, jangan merasa capek, jangan merasa takut dalam pembelaan terhadap bangsa dan negara ini yang telah diperjuangkan oleh leluhur kita beratus-ratus tahun dengan mengorbankan jiwa dan darah ini. Mari kita beresi semuanya. Kita tidak niat memusuhi siapapun, kita tidak niat benci kepada siapa. Kita hanya berniat untuk merawat tanah Sumatera, tanah Jawa, tanah Kalimantan, tanah Sulawesi dan Maluku, dan tanah Nusantara ini yang telah diamanatkan kepada kita sebagai anak cucunya untuk meneruskan memegang amanat ini secara teguh. Jangan sampai dikuasai oleh orang, dan jangan sampai juga dibelokkan sejarahnya, dikubur sehingga leluhur-leluhur kita tidak muncul, tidak pernah disebutkan oleh anak generasi kita nanti yang akan datang. Jangan merasa capek, jangan merasa lelah, jangan mundur. Ini tanah harus kita rawat. Indonesia adalah amanat dari penduduk. Maka jangan merasa bosan. Dimanapun, kapanpun kita telusuri, kita ajak semuanya, rakyat seluruh Indonesia dan sahabat. Mari kita rawat dan kita bentengi patok-patok di seluruh Indonesia ini, supaya anak cucu kita kelak jangan terjadi seperti halnya orang kehilangan sejarah. Amin. Seperti yang terjadi di Palestina ini. Amin. Maka dari itu, mari kita semuanya, dan PWI Laskar Sabilillah ini hanya untuk mendampingi, untuk banyak sekali pembelokan di tanah Sumatera juga banyak ya, seperti yang terjadi di Jambi, terjadi yang di Riau, terjadi di mana-mana, dari nasabnya kesultanan dan makam-makam masih harus. Dan ini perlu keberanian, perlu ketekunan, perlu kesabaran, yang ikhlas, yang sabar. Jangan menuntut apa-apa, jangan mencari apa-apa, kecuali hanya berkhidmat kepada leluhur, kepada bangsa, dan khususnya kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah SAW. Baik. Berarti ini hari kelima ya, Yai, kita safari di Sumatera. Masuk ke hutan-hutan, Iya. kita jalan, Ya. kita juga kadang-kadang kesulitan air, kesulitan makan. Tapi Demi perjuangan. Semuanya demi perjuangan para pejuang-pejuang yang ada di Jambi, yang ada di Bengkulu ini sangat luar biasa. Perjuangan tanpa batas ya. Kemarin juga kita harus kita baru mengunjungi adalah perkebunan teh. Ada beberapa hasil-hasil kemarin itu saya sangat bangga sekali. Mudah-mudahan semuanya adalah bisa dirawat oleh kita semua lah. Tapi kita jangan sampai lupa leluhur bahwa Nusantara adalah milik kita. Nusantara adalah diperjuangkan oleh leluhur kita. Hati-hati, ada sebuah klan, di antaranya klan Ba'agli ini suka mengklaim-klaim, dan kita jangan sampai tanah ini diberikan secara cuma-cuma kepada mereka. Baik. Walaupun mereka itu menjual nama Rasulullah, karena sebetulnya mereka itu ternyata secara ilmiah bukan cucu Rasulullah. Baik. Sehat-sehat, Kiai. Tetap semangat. Berlanjut kita ke Panglima.